Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nugroho dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi. Saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya, yang yaitu Maritim Muda Nusantara. Selanjutnya, yaitu pendahuluannya, yaitu ekonomi maritim didefinisikan sebagai segala kegiatan ekonomi yang berlangsung di kawasan pesisir laut maupun lautan. Kegiatan ekonomi maritim ini adalah kegiatan ekonomi yang cukup banyak dilakukan oleh negara-negara kepulauan maupun negara-negara yang mempunyai luas lautan yang cukup signifikan. Dalam industri yang kompetitif ini, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan. PT Maritim Muda Nusantara merupakan salah satu menjadi faktor menjadi salah satu organisasi yang telah membangun reputasi baik dalam industri ini melalui komitmen terhadap standar menyiapkan sumber daya manusia kemaritiman yang profesional, berdaya saing global, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional. Administrasi and Finance Officer atau AFO bertanggung jawab atas berbagai fungsi penting untuk mengelola semua aspek keuangan organisasi, melalui dari hal kecil hingga yang besar. Dalam konteks industri maritim, Administration and Finance Office atau disingkat AFO bukan hanya berperan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap administrasi karyawan dan calon pemuda maritim. Selanjutnya, yaitu PT Maritim Muda Nusantara Indonesia atau Indonesia Maritime Youth, yang bisa disebut Maritim Muda ialah organisasi kemudaan nasional di bidang kemaritiman dalam bentuk perkumpulan atau asosiasi maritim muda dibentuk pada tanggal 13 Desember tahun 2018, bertepatan sebagai Hari Nusantara di Jakarta oleh 6 pemuda Indonesia yang terpanggil hati dan jiwa untuk berbakti kepada nusa dan bangsa melalui pengembangan kemaritiman yang berkelanjutan, yaitu Faisal Akhir, Antonius Rio Sandi Siriat, Imanda Hikmat Pradana, Linayat Nurlita, Denny Suarso Putra, dan Bondan Baskara. Jangan ideologi dan gagasan untuk mendorong generasi muda menyadari perannya dalam membangun maritim Indonesia sebagai poros maritim muda, maritim dunia. Para pemuda ini bersatu mendirikan Maritim Muda. Organisasi ini bergerak atas latar belakang akademis, keilmuan, maritim, dan mengacu pada berbagai kebijakan serta kondisi kekinian dan kedisinan maritim Indonesia. Selanjutnya yaitu Maritim Muda memberanikan diri untuk dapat langsung berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai elemen, baik pemerintah maupun swasta. Hasilnya, Maritim Muda mendapatkan sambutan positif dalam bergeraknya di bidang kemaritiman. Maritim Muda diterimanya sebagai organisasi kepemudaan maritim yang kaya akan intelektualitas maritim dan cukup kritis dalam menanggapi isu-isu strategis kemaritiman serta turut serta dalam bentuk aksi nyata kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari sinilah maritim muda berangkat mengisi ruang kosong kepemudaan maritim yang memang masih minim kontribusi dan gagasan. Selain pengurus pusat, PT Maritim Muda Nusantara juga telah memiliki 34 organisasi daerah, yaitu tingkat provinsi, dan 45 organisasi cabang tingkat kabupaten, kota, atau kawasan. Selanjutnya itu visi, misi, dan budaya kerja. Visinya yaitu terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan pemuda sebagai garda terdepan.
Misinya itu menyiapkan sumber daya manusia kemaritiman yang profesional, berdaya saing global, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional. Yang kedua yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman yang mutakhir, efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga yaitu menguatkan budaya maritim. Nah, selanjutnya itu budaya kerja. PT Maritim Muda Nusantara fokus untuk menghasilkan sumber daya manusia maritim yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya yaitu bidang usahanya. PT Maritim Muda Nusantara bergerak di bidang sektor maritim yang menyiapkan SDM bidang kemaritiman yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional. Selanjutnya itu bidang kerja kepekerjaan yang dilakukan. Sebagai Administration and Finance di PT Maritim Muda Nusantara, praktikan memiliki berbagai tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Praktikan bertanggung jawab untuk mengelola dokumen dan berkas karyawan, termasuk dokumen-dokumen penting seperti kontrak kerja, surat perpanjangan kontrak, dan dokumen terkait lainnya. Selain itu, praktikan juga bertugas melakukan perpanjangan kontrak karyawan, memastikan semua kontrak yang akan habis masa berlakunya diperbaharui tepat waktu. Praktikan juga bertanggung jawab untuk mengelola laporan keuangan harian, mingguan, atau bulanan, serta pencatatan dan pengawasan terhadap pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Selain itu, praktikan juga membantu penyusun anggaran keuangan berdasarkan kebutuhan operasional. Selanjutnya itu posisi praktikannya yaitu posisi praktikan terletak di divisi Administration Finance Office yang merupakan divisi kunci dalam organisasi. Praktikan bertindak sebagai bagian penting dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia dan keuangan organisasi yang krusial. Di divisi ini, praktikan berperan dalam manajemen dokumen dan berkas, laporan keuangan, perpanjangan kontrak, dan administrasi kantor, yang semuanya adalah elemen vital untuk kelancaran operasional perusahaan. Ya, sekian dari saya presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.